Halo teman-teman santuy, kuota wifi tetangga masih aman? Kalau masih oke, baiklah, saya akan lanjut merecap 4 episode sekaligus di video ini, yaitu episode 5, 6, 7, dan 8 Pendekar Raja Wali. Di episode sebelumnya, Genghis Khan dijebak oleh saudaranya dan Kuo Qing berhasil menangkap Tuse dan dijadikan sebagai sandera untuk memaksa lawan mundur. Malamnya, Jamuka datang untuk membujuk Genghis Khan menyerah. Tapi Genghis Khan mengatakan bahwa hanya ada Genghis Khan yang mati dalam peperangan, tapi tidak ada Genghis Khan yang menyerah kepada lawan. Esok paginya, Jamuka dan Sangkun menyerang habis-habisan, tapi Genghis Khan berhasil menahan serangan itu dan mengirim anaknya Tuolei keluar untuk mencari bala bantuan. Setelah bantuan tiba, mereka berhasil memukul prajurit lawan mundur. Sekembalinya ke markas, Genghis Khan melepaskan Tuse. Ia bersikeras Tuse adalah calon menantunya dan ingin berdamai dengan Sangkun. Hal ini membuat semua pengikut dan anaknya sendiri menantang kebijakan tersebut. Tapi Genghis Khan tetap tegas pada keputusannya. Akhirnya Kuo Qing dan JB dikirim untuk membawa Tuse pulang. Huacheng dan mas kawin pun dikirimkan bersamaan. Awalnya Jamuka dan Sangkun curiga sikap Genghis Khan yang mengajak berdamai ini. Tapi setelah diperiksa tidak ada kecurigaan, ditambah lagi kesaksian dari Tuse bahwa Genghis Khan sedang terluka cukup parah dan tidak mungkin menyerang balik. Dan mereka pun berpesta merayakan penaklukan terhadap Genghis Khan. Di momen itu, Tuse mabuk mencoba menggauli Huacheng dan membuatnya ditusuk. Bersamaan dengan itu, beberapa prajurit Khan membakar perkemahan dan Genghis Khan sendiri memimpin prajuritnya menyerang Sangkun dan Jamuka. Dari sini diketahui kalau rencana menyerah ini hanya strategi dari Genghis Khan untuk melemahkan kewaspadaan lawan. Dalam pertempuran, Sangkun dipanah mati oleh JB dan Genghis Khan sendiri membunuh Jamuka. Sejak saat itu, Genghis Khan berhasil mempersatukan Mongolia dan kelak ia akan diakui sebagai salah satu penakluk terkuat di sepanjang sejarah. Genghis Khan kemudian mengundang Kuo Qing dan para gurunya untuk dijamu karena telah berjasa. Di kesempatan itu, Huacheng dijodohkan kepada Kuo Qing. Namun, ibu Kuo Qing meminta untuk menunda pernikahan mereka karena Kuo Qing belum membalaskan dendam kematian ayahnya. Huacheng dan Genghis Khan setuju. Akhirnya, keenam gurunya dan Kuo Qing kembali ke daratan China dan memulai petualangannya di dunia persilatan. Sampai di kota, Kuo Qing bertemu dengan seorang pengemis yang kedapatan mencuri bakpao. Kuo Qing menolong pengemis ini, lalu pengemis ini morotin Kuo Qing untuk makan dan memesan hidangan satu meja penuh. Pengemis ini bilang kalau ia sudah tidak memiliki ibu dan tidak punya uang. Merasa kasihan, Kuo Qing pun memberikan semua uangnya 10 keping emas dan mantel kepada pengemis ini. Lalu pengemis ini bertanya kenapa dia begitu baik dan tidak takut ditipu. Kuo Qing yang polos mengatakan kalau dia adalah teman pertamanya dan percaya kepadanya. Kemudian mereka berkenalan dan diketahui kalau nama pengemis ini adalah Huang Rong. Dan berakhir sudah episode yang kelima ini. Lanjut ke episode 6, Kuo Qing menasihati Huang Rong untuk tidak mencuri lagi. Huang Rong berkata kalau ia bukan mencuri dan hanya ingin mengerjai penjual bakpao yang memandang rendah orang. Kuo Qing lalu bilang kalau ngerjain orang lebih tidak baik lagi. Lalu Huang Rong marah dengan sifat Kuo Qing yang mencoba menasihatinya. Ia mengembalikan semua pemberian Kuo Qing dan pergi. Kuo Qing lalu mencari penjual bakpao itu dan memberinya uang ganti rugi. Sementara itu Huang Rong membututinya dan keheranan melihat ada orang sebodoh dan sebaik Kuo Qing. Kemudian Kuo Qing disergap oleh sekelompok pesilat dari Qin yang pernah bertarung dengannya di Mongolia. Kuo Qing kalah dalam pertarungan itu dan ditangkap. Setelah itu, Huang Rong datang menemui Kuo Qing. Ia bilang akan selamatkan Kuo Qing kalau dia minta maaf dengannya dan ngaku salah. Tapi Kuo Qing malah bilang bahwa ia tidak bersalah padanya karena nasihatnya tulus. Kuo Qing malah minta kepada Huang Rong untuk segera pergi kalau memang tidak mau menyelamatkannya. Dibuat kesal oleh tingkah laku Kuo Qing yang super baik tapi bodohnya setengah mati, akhirnya Huang Rong menjatuhkan sebuah pisau di hadapan Kuo Qing dan meninggalkannya. Lepas dari penculikan itu, Kuo Qing pulang dan bertemu dengan gurunya dan menceritakannya. Para gurunya menduga ada niat tidak baik dari pangeran ke-6 Wanyeng Hongli yang mengumpulkan pesilat dan minta Kuo Qing untuk pergi duluan ke Qiu Xianlu untuk memenuhi janji bertarung dengan Yang Kang. Setelah itu, Kuo Qing bertemu dengan Huang Rong, lalu berterima kasih telah menyelamatkannya. Kuo Qing kemudian kembali memberikan 10 keping emas dan mantel kepada Huang Rong. Kuo Qing juga mengajak Huang Rong untuk mengangkat saudara karena berpikir bahwa ia adalah seorang laki-laki. Tapi Huang Rong menolaknya. Merasa Kuo Qing sangat baik dan bodoh, Huang Rong lalu meminta kudanya sekalian untuk menguji ketulusannya. Dan lagi-lagi Kuo Qing memberikan kuda tersebut sehingga membuat Huang Rong tersentuh lalu pergi. Xin lalu menyoroti sebuah panggung pencarian jodoh yang digelar oleh Yang Tiesin yang jatuh ke jurang 18 tahun yang lalu. Ia menyamar dengan nama lain dan menggelar panggung tersebut untuk mencarikan suami bagi anak angkatnya Mu Nianse. Siapapun yang bisa mengalahkan Mu Nianse bisa menikahinya. Sementara itu, Kuo Qing juga di sana menyaksikan acara itu. Lalu muncul seorang pemuda dengan tampilan seperti tuan muda. Dia adalah Yang Kang, anak kandung dari Yang Tiesin sendiri. Tapi dalam posisi ini mereka belum mengenal satu sama lain. Yang Kang lalu bertarung dengan Nianze dan mengalahkannya setelah beberapa jurus dan ia mengambil sepatunya lalu pergi.
Yang Tiexin kemudian menghentikannya karena aturannya Yang Kang harus menikahi Nianzi. Tapi Yang Kang menolak dan beradu ilmu dengan Tiexin hingga akhirnya melukai ayahnya sendiri yang tidak dia ketahui. Melihat hal ini, Kuo Qing maju untuk menghentikan Yang Kang yang semena-mena. Mereka bertarung dan ternyata Kuo Qing juga bukan lawannya. Beberapa kali Kuo Qing dijatuhkan, tapi ia tetap melawan hingga Yang Kang mengeluarkan sebuah jurus aneh untuk menyerang Kuo Qing. Tapi bertepatan itu muncul pendeta Cui, dia adalah seorang pendeta Chuan Chen. Cui bilang ia tahu Yang Kang adalah murid dari saudaranya Chiu Chuji, tapi ia tidak pernah lihat jurus sesat itu dan memaksa Yang Kang untuk mengakuinya. Yang Kang bilang itu bukan jurus sesat dan pendeta Cui lalu menyerangnya untuk melihat ilmunya. Dan beberapa pesilat pengawal Yang Kang pun turun melawan Cui, tapi tidak lama ada pemberitahuan ratu datang dengan tandunya. Ya, dia adalah ibunda Yang Kang sekaligus istri Yang Tiexin. Sang ibu lalu melarang Yang Kang bertarung dan mereka pulang. Sampai di rumah, Yang Kang dimarahi oleh ibunya. Dari sini ini diketahui kalau ibu Yang Kang akhirnya menikahi pangeran ke-6 Qin karena berpikir suaminya telah mati. Dan Yang Kang menganggap Wang Yan Hongli adalah ayahnya sendiri. Sementara itu diceritakan Yang Tiexin telah 18 tahun mencari istrinya Shiro, tapi tidak ketemu. Dalam pencariannya, ia mengadopsi Nianzi. Xin kemudian berpindah pada Yang Kang yang mengunjungi pendeta Cui untuk mengundangnya ke istana. Dan berakhir sudah episode yang ke-6 ini. Lanjut ke episode 7, setibanya di kediaman pangeran ke-6, Yang Kang meminta pendeta Cui dan Kuo Qing untuk membantu kerajaan Qin. Tapi permintaan ini ditolak. Sebelum pergi, beberapa pesilat yang bekerja untuk Qin menyerang Cui hingga ia terkena racun. Setelah itu, Kuo Qing mencarikan obat untuk Cui. Tapi ternyata semua obat untuk menawarkan racun telah habis dibeli. Dalam kebingungan di tengah kota, Kuo Qing tiba-tiba disamperin kuda merahnya yang telah dia berikan kepada Huang Rong. Kuda itu membawa Kuo Qing ke tepian danau dan di sana ia bertemu Huang Rong lagi. Sampai di sini, Kuo Qing baru sadar kalau Huang Rong adalah seorang wanita dan dia pun langsung memuji kecantikan dari Huang Rong. Kemudian mereka berbincang. Huang Rong mengatakan kalau di dunia ini tidak ada yang baik padanya selain ayahnya dan Kuo Qing sendiri. Meski ia sedang menyamar sebagai pengemis, Kuo Qing tetap baik padanya. Kuo Qing lalu berkata kalau ia akan selalu baik padanya. Dan akhirnya mereka berjanji untuk pergi bersama mengarungi dunia persilatan. Setelah itu, Kuo Qing mengatakan kalau ia sedang dalam masalah karena tidak bisa menemukan obat untuk menawarkan racun pendeta Cui. Huang Rong pun berkata kalau ini adalah hal mudah untuk diatasi. Di tempat lain, Yang Kang mengutus pasukannya untuk membawa Nianzi dan Yang Tiexin ke istana. Yang Kang mengembalikan sepatu yang ia ambil dari Nianzi. Ia berkata ia tulus menyukai Nianzi dan memang ingin menikahinya. Ia tidak melakukannya di depan umum karena ia adalah pangeran kecil katanya. Yang Kang berkata setelah ayahnya kembali, ia akan minta untuk mengatur pernikahan tersebut. Malamnya, Kuo Qing dan Huang Rong menyelinap ke kediaman Yang Kang untuk mencari obat penawar. Di sana mereka mengikuti Yang Kang dan melihat kelakuannya yang licik dan jahat. Mereka kemudian berhasil menodong seorang pengurus kediaman itu dan Huang Rong membohonginya kalau ia sudah diracuni. Pengurus tersebut mau tidak mau mengikuti perintah Huang Rong untuk mendapatkan akses ke dalam gudang obat. Setelah itu, Huang Rong mengawasi gerak-gerik pangeran ke-6 dan beberapa pesilat yang diundangnya. Kuo Qing bersama pengurus masuk ke gudang obat untuk mengambilnya. Lanjut ke episode 8, Huang Rong mencuri dengar perbincangan pangeran ke-6 dengan beberapa pesilat untuk dimintai bantuan mencari kitab perang Yue Fei. Di antara pesilat itu, ada keponakan dari racun barat yang berilmu cukup tinggi dan berhidung belang. Ia adalah Ouyang Ke. Sementara itu, Kuo Qing yang mengambil obat tiba-tiba diserang oleh seekor ular besar yang langsung menggulung dan ingin menggigitnya. Hal ini disaksikan oleh seorang penjaga dan langsung melaporkan kepada pangeran ke-6. Dan mereka menuju gudang obat untuk menangkap Kuo Qing. Lalu Huang Rong muncul di hadapan beberapa pesilat yang tersisa untuk mengalihkan perhatian mereka. Dia lalu bertukar beberapa jurus dengan Ouyang Ke dan pesilat lainnya. Secara kungfu, Huang Rong bukan tandingan dari Ouyang Ke dan beberapa pesilat lainnya. Tapi dengan segala kepintarannya, Huang Rong mampu menahan beberapa pesilat ini. Kuo Qing yang di tengah gelutan dengan ular akhirnya menggigit ular itu sampai mati dan secara tidak sengaja meminum darah ular tersebut hingga badannya menjadi panas semua. Sampai di gudang obat, Kuo Qing ternyata setelah tidak ada di sana dan Dewa Obat pun marah besar atas kematian ularnya yang sengaja dipiara selama 20 tahun untuk dijadikan makanan berenergi. Ternyata Kuo Qing pergi untuk menyelamatkan Yang Tiexin dan Mu Nianzi. Sampai di sana, Kuo Qing memperkenalkan namanya dan membuat Yang Tiexin kaget. Setelah dipastikan lebih lanjut identitas Kuo Qing, Yang Tiexin merasa sangat senang bisa bertemu dengan anak dari kakak angkatnya lagi. Sementara itu, dari luar ibunda Yang Kang tahu kalau anaknya menyekap 2 orang. Ia sengaja datang ke situ untuk membebaskan kedua orang tersebut. Setelah bertemu, Yang Tiexin sangat kaget kalau Ratu Qin ternyata adalah istrinya sendiri. Tapi tampaknya Shiro tidak bisa mengenal suaminya karena wajahnya rusak akibat jatuh ke jurang. Shiro meminta mereka untuk segera kabur dan Yang Tiexin menurutinya.
Kuocing yang melihat Yang Tiesin yang sudah aman keluar pun pergi mencari Huang Rong. Sampai di luar, ternyata Yang Tiesin bilang ke Nianze kalau ratu itu adalah istrinya, dan ia tidak mungkin salah mengenalnya. Tiesin menyelinap kembali ke kediaman Shiro dan melihatnya sedang memegangi tombak miliknya. Lalu Pangeran ke-6 datang menemui Shiro. Dalam perbincangan mereka, Yang Tiesin akhirnya tahu kalau istrinya terus memikirkannya selama ini. Biarpun menikah dengan Pangeran ke-6 dan hidup di dalam istana, tapi Shiro tetap memilih tinggal di sebuah gubuk yang dibangun menyerupai rumahnya dulu. Sementara itu di tempat lain, Huang Rong berhasil mengalahkan semua pesilat yang menghalanginya. Ia mengalahkan 2 botak, Ouyang Ke, dan bahkan seorang pendeta Tibet yang berhasil melancarkan serangan tapak ke tubuh Huang Rong, tapi malah tertusuk oleh baju pelindung duri yang dipakainya. Semua pesilat ia kalahkan dengan cara yang tidak lazim dengan memanfaatkan kepintarannya. Setelah semua pesilat ini berhasil ia kalahkan, Huang Rong pun pergi. Xin kembali ke Shiro dan Pangeran ke-6. Setelah berbincang, Pangeran ke-6 pun pergi. Setelah itu terdengar suara ketokan di pintu. Shiro membukanya dan Yang Tiesin telah berdiri tepat di hadapannya. Dan berakhir sudah episode ke-8 ini.